PKBGT malam ini. Dengan mengambil tema kudus, adil, dan jujur. Ibadah PKBGT malam ini, Bapak-Bapak, baik yang mengikuti secara Zoom dan yang ada di tempat ini, kiranya ibadah kita malam ini boleh diberkati oleh Tuhan. Jemaat, Bapak-bapak, saya undang untuk bangkit berdiri dan kita mengawali persekutuan kita malam ini. Kita naikkan pujian Mars PKBGT. Kita naikkan pujian kita dari KJ 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, hari demi hari kita seringkali mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan pada malam ini kita akan mendengarkan percakapan atau kesaksian dari tuan rumah. Dipersilakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga untuk
kehadiran kita semua dan kesempatan yang telah diberikan oleh pengurus untuk menjadi tuan rumah pada malam hari ini. Hari ini saya menyampaikan di depan dalam ibadah ini betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur bahwa hanya Tuhanlah yang senantiasa menolong dan menopang kehidupan kami. Banyak suka duka, banyak pergumulan yang kami hadapi dalam masa-masa lalu, masa-masa yang dekat yang telah lalu saat ini. Baik ya, ada yang senang, ada juga yang kurang senang. Ya. Tapi kami yakin percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan ada di sana. Tuhanlah yang kasih jalan, Tuhanlah yang kasih kesempatan. Ya, itu kesaksian yang boleh kami rasakan. Dan kebagian kami pribadi bahwa minggu lalu pergumulan tentang ibadah PKB ini ada solusinya bagi saya pribadi, karena saya juga di bagian bidang persekutuan. Gimana caranya supaya kita boleh hadir dari rumah, boleh juga tetap hadir dari gedung gereja. Dan kiranya keadaan-keadaan ini tidak menyurutkan kita. Mari kita terus melaksanakan bersama-sama. Puji Tuhan, hari ini mungkin yang dari rumah tidak bisa melihat keadaan di belakang kamera, tetapi masih seperti minggu-minggu sebelumnya. Kiranya kita senantiasa diberi kesehatan. Pokok-pokok doa dari keluarga tadi sudah saya sampaikan kepada Pak Pendeta untuk didoakan. Ya, mungkin itu saja Pak. Supaya semangat. Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah Bapak-bapak apa yang dialami oleh tuan rumah dengan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita akan masuk ke dalam pembacaan Mazmur 74. Kita akan baca secara responsorial dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kitab Mazmur 74. Kita baca secara responsorial. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Nyanyian pengajaran Asaf. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala. Yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus-menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu. Dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi. Sebuah kapak kepada kayu-kayuan yang lebat. Dan sekarang ukir-ukirannya seluruhnya. Dipalu mereka dengan kapak dan beliung. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Mereka berkata dalam hatinya, baiklah kita menindas mereka semuanya. Mereka membakar segala tempat pertemuan Allah di negeri. Tanda-tanda kami tidak kami lihat, tidak ada lagi nabi. Tidak ada lagi antara kami yang mengetahui berapa lama lagi. Berapa lama lagi ya Allah, lawan itu mencela. Dan musuh menistamu terus-menerus. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu? Menaruh tangan kananmu di dada. Demikianlah bacaan Mazmur. Dan kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Dan kita akan mengangkat pujian dari PKJ 184. Baitnya yang pertama, nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia.
Keluarga Bapak Grimen yang dikasih oleh Tuhan, dan seluruh kaum Bapak baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Di hari ini kembali kita bersekutu dalam persekutuan kaum Bapak, dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan akan kehidupan yang kita jalani. Sebelum bersama-sama membaca firman Tuhan, baiklah kita memohon hikmat Roh Kudus. Sama sambayang. Kitingaratu kak komi opuang lante bong ito temo. Unsorongan tumintua agan katuan, tu kitingayoy siya kilingkay kello siya kebong. Manas saya upuang kumua maarupa-rupa tua agan katuan unrampuikan. Den atuna kinilan kamasanangan. Siya den dukat tuna kinilan kamasusan belan nama arupa-rupa agan kamabandara. Apalan mintuun atau upuang. Kikanasay siya maleso lako kaleki tu pandara nami. Paakamasemi ondong pipa pasak kemi. Kumua iate kami, tutoma apatongan langan puang matua, tak milan tampilin kami. Yamo to opuang lante kami nombuan toruan nambe, lante jemat Efrata bontang. Si pulung kanimpudis yang pakalabi sangami. Si sola Bapak agreement, laumpudis yang pakalabi isang madatumi ondong pi at tuto temo laki basa laki rangi siya laki nanu mandalan tu kadami lamay sura madatumi pasake te taumi tulang tale ambun kadami opuang siya pasake kan mintu solo nasang lalante banua kabusungami siya suluki yoongan banuan na simisa-misa. Tumi pasipulong kaniun lendui sum at tutotemo lanbong itotemo. Makadakadam mo komi opuang, belan nasakka mo kan laun rangi kadami. Lansangan na puang Yesu Kristu, kirampo mati kalini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat dari pertama Petrus pasal 5. Ayat 7. Bacaan kita pada saat ini. Pertama Petrus Pertama Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Jika sudah mendapatkannya, kita akan baca bersama-sama. Pertama Petrus 5 ayat 7. Kita baca. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jikalau tema pada saat ini berangkat dari tema yang telah ditetapkan, kudus, adil, dan jujur. Dan saya membungkusnya dalam sebuah tema yang umum bahwa Allah peduli. Allah peduli. Dan kepedulian Allah itu dinyatakan dalam kekudusannya, dalam keadilannya, dan bagaimana kita jujur untuk mau mengakui bahwa Allah peduli dalam kehidupan kita. Shalom. Nyake di marang-arang itu katon tatotemo nalili iki itu disanga kamasusan. Apa kusanga taaran ala marundedek tu penanta. Kita tidak akan gemetar karena kita memiliki Allah yang peduli. Kaum Bapak yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran, saya kira semua kita pernah khawatir. Apalagi kalau kita laki-laki yang disebut sebagai bapak rumah tangga,
punggung atau tulang punggung keluarga. Kekhawatiran itu justru sangat besar terjadi ketika kita tidak bekerja. Matumbai na bu ututo, sabak diko kumua apa mau lanakande baineku apa mula nakande anakku na apa mula dipakai pataru ita katuan. Ya to kedikoi kumua masaki tongannya kumua magasa tapi ya ke di pemarang-arang ila abi magasa ke di kumua tak nama ajama tu muanena teronindo. Dan saat itu juga lah terkadang ada orang yang mengambil jalan pintas karena keputusasaan. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara, benarkah Allah itu peduli? Kalau tema kita pada saat ini Allah peduli yang terjabar dalam kekudusan, keadilan, dan kejujuran. Ada sebuah cerita yang akan mengantar kita untuk memahami bahwa ternyata nang mana saya semua peduli tu puang matua. Apa bahasa Torain natu peduli? Pak Robi. Iya. Dakok pata apa Malaysia itu. Fokus sangat tumi pokadan atau itu referensi bagi kita. Ada sebuah cerita untuk mengantar kita untuk memaknai bahwa Allah itu ternyata peduli. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan dan persoalan atau kekhawatiran, terlalu dini kalau kita mau mundur. Apalagi lagi kalau seorang laki-laki. Tapi terkadang ada juga orang yang mundur. Karena kok kumuan pusat mau tengah. Selalu terlalu dini untuk menyerah. Ampun Pak Pendeta tangdi sentamai tengah anak. Biasa susah. Banyak hal tetapi terlalu dini kalau kemudian seorang kaum bapa mundur dan menyerah ketika menghadapi persoalan. Sebuah peristiwa yang pernah dilaporkan di koran-koran Los Angeles menegaskan hal ini. Karena ada sebuah peristiwa, nah peristiwa ini yang saya mau ceritakan. Bahwa ada seorang pemuda melompat sampai mati dari jendela sebuah hotel besar di pusat kota. Di balik peristiwa bunuh diri itu, terdapat sebuah kisah yang menakjubkan dan mengharukan. Pemuda itu mendapat sejumlah tagihan bon, termasuk bon hotelnya, tanpa punya uang untuk membayarnya. Dalam keprihatinannya, ia menghubungi saudara lelakinya meminta tolong, tetapi uang itu tidak datang. Terdorong oleh kebingungannya karena tekanan itu, pemuda itu mengambil penyelesaian yang baginya merupakan jalan keluar satu-satunya. Itulah jalan keputusasaan. Tetapi tragedi yang sebenarnya adalah tepat pada saat ia melompat bunuh diri, ada sepucuk surat yang menantikannya di meja lobi. Sepucuk surat dengan uang yang jauh lebih dari cukup untuk membayar bon-bonnya, kalau saja ia mau menunggu. Tragedi itu begitu dalam, begitu pedih, karena begitu tak perlu, tetapi itulah jalan keputusasaan. Itu kisah nyata, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan dari cerita ini, pertama, kita dapat bahwa terlalu dini dia mengambil keputusan. Kemudian yang kedua dari cerita ini, dia tidak memiliki kesabaran. Ketiga, dia tidak intens berkomunikasi dengan saudaranya. Dan pada akhirnya keputusasaan itu lebih besar menguasai dirinya. Dan keputusasaan itu kemudian
membawa dia mengambil sebuah keputusan yang tidak tepat. Betapapun kelamnya Bapak Ibu dan saudara-saudara kehidupan ini, betapapun tampaknya masalah tak dapat dipecahkan, atau betapapun tak mungkin, tak masuk akal, keputusasaan tak pernah dapat dibenarkan. Kalau kita berangkat dari cerita ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya sekarang adalah apa hubungannya, apa korelasi firman Tuhan pada saat ini dengan bacaan cerita ini, dengan bacaan kita yang sudah kita baca tadi. Saya ulang baca. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Mengapa kemudian Petrus menegaskan ajaran ini kepada semua orang, tidak terkecuali dalam konteks pada saat itu? Karena pertama, Petrus menegaskan melanjutkan ajaran dari Tuhan Yesus. Ingat, Bapak yang kekasih, bahwa ajaran yang diajarkan oleh Paulus, yang diajarkan oleh semua rasul, termasuk Petrus, itu semua ajaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka hanya melanjutkan, bukan terlahir dari pemikiran mereka. Kalau kemudian Petrus mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, dia berangkat dari ucapan Tuhan Yesus, kan sangat jelas. Janganlah engkau khawatir. Itu yang dilanjutkan oleh Petrus. Janganlah kamu khawatir, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Petrus menyaksikan betapa luar biasanya kehidupan orang-orang yang berpengharapan, yang betul-betul menyerahkan segala persoalannya, termasuk kekhawatirannya kepada Tuhan. Karena itu kemudian Petrus menegaskan ajaran ini, meneruskan ajaran ini untuk menguatkan, meneguhkan semua orang yang Petrus lihat bahwa mereka sudah berada dalam suasana yang mau berputus asa. Putus asa dalam hal apa? Pertama, karena penganiayaan. Kemudian yang kedua, karena ekonomi. Kemudian yang ketiga, karena terjadinya perpecahan. Karena itulah Petrus mengatakan, sorongan nilangan puang matua. Jadi sekali lagi dalam ajaran itu Petrus mau meneguhkan mereka bahwa segala solusi itu bersumber dari Allah. Nah, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, karena keputusasaan akan diri sendiri sesungguhnya berarti berputus asa akan Allah. Jadi sitongan napokade tika dan napuang matua, kalau kita sudah putus asa berarti kita sudah kehilangan pengharapan kepada Allah pemilik hidup dan kehidupan kita. Yang tahu nak puang matua kuma, janganlah kamu khawatir. Artinya Tuhan mengatakan inde enai, kan susi bang seto ke misalnya mataku itu anak tak kebong itu ke mamai dam mataku nak papa inde enai, saya ada, janganlah kamu kuat, janganlah kamu takut. Analogi sederhananya, tongannya kumo tak ana ditiro tu puang matua, tak ana dirang itu suara na puang matua, tapi tarangi ulendu ikadana kan kita dengar dari firman Tuhan dan sebuah kekuatan. Saya kira bapak-bapak yang hadir pada saat ini yang sudah berumur lah, mempunyai begitu banyak pengalaman kehidupan kan. Sedangkan kami undinna dadi, banyak kesaksian betul-betul yang mempersaksikan kepada kita ketika kita hidup dalam sebuah pergumulan yang mau membawa kita kepada keputusasaan, tetapi kemudian kita datang kepada Tuhan, solusi itu selalu saja ada. Tang dikembak lompokade. Tetapi pertama, dari firman Tuhan pada saat ini yang disampaikan oleh Petrus mau mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika keputusasaan diri itu ada pada diri kita, berarti kita sudah kehilangan pengharapan kepada Allah. Menganggap Allah tidak mampu, mengukur Allah dengan tolak ukur manusiawi, mengabaikan firman Allah yang jelas. Jadi pertama di pelada itu semua
Orang yang berputus asa sebenarnya ciri orang yang tidak lagi berpengharapan. Meragukan Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tak satu pun terlalu sukar bagi Allah. Tak satu pun yang sukar bagi Allah. Baginya segala sesuatu adalah mungkin. Coba bang nih bayangkan tuh Petrus tenang ma'alingka doai kan. Awalnya dia bisa, mampu, tidak ada yang mustahil. Tuna pokade po Yesus kumana mo kumain. Petrus kan awalnya betul-betul percaya. Tetapi karena godaan mendengar deru ombak, mendengar angin, pada akhirnya keduniawiannya muncul dan pada akhirnya dia akan mulai tenggelam. Tetapi Tuhan Yesus kemudian tidak membuat dia tergeletak, tidak membuat dia tenggelam, tetapi Tuhan mengulurkan tangannya. Itu sangat jelas sekali Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Baginya segala sesuatu adalah mungkin. Inilah suatu kebenaran yang orang telah uji dan coba berulang-ulang sampai puas. Tak pernah Allah gagal menolong orang yang berseru kepadanya meminta tolong. Tak pernah janji-janjinya terbukti kosong belaka. Si Saleh itu pengamatuan Pak Baluk Pedampi. Ini itu Pak Baluk Pedampi ke Jopasa, oi lendu umia borona ya. Ya kemi pagi te Pedampi ate. Oh, matoto ko misaela ko umur kasera pulona apa ya? Napa kita na mandalam pisan sakinda kan? Kan biasa Pak Baluk Pedampi Jopasa kan? Datang di Kemban Rang itu marketingnya. Tetapi sangat berbeda dengan kenyataan. Berbeda dengan Tuhan, Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Coba bayangkan Abraham ketika dia diutus ke sebuah negeri yang sama sekali dia tidak tahu. Dia pergi. Dan ketika dia berangkat, Tuhan memberikan 7 janji kepada dia. Dan Abraham tidak pernah meragukan itu. Dan pada akhirnya ketaatannya terhadap suara Tuhan yang memerintahnya, semua atau 7 janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Itu kan dapat kita baca dalam Kejadian 12 ayat 3 kan. Mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagaimana 7 janji Allah itu dinyatakan oleh Allah karena Allah tidak pernah mengecewakan. Kemudian yang ketiga, kaum bapak yang dikasihi oleh Tuhan, keputusasaan adalah sebuah skandal melawan Allah. Karena Allah dengan gamblang telah menyatakan minat dan keprihatinan dan kasih-Nya bagi setiap orang. Yesus Kristus menegaskan bahwa Bapa Surgawi rindu untuk menolong semua yang membutuhkannya. Yang perlu mereka lakukan hanyalah meminta. Oh, ya tu naranun na puang matua lako kaleta pelakui. Ya mo to na pamale so iba tu na pamale sang puang Yesu kumo pelakui midiben. Kata itu ba ama di midibungkaran dakai miapain. Itu janji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara. Janji yang tidak akan pernah tinggal janji tetapi akan digenapi oleh Tuhan ketika kita melakukannya. Yang Tuhan rindukan, mintalah. Susi bang sialan doa Bapa kami, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami secukupnya? Karena dari secukupnya itu sebenarnya Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk mampu bersyukur dalam kondisi apapun. Sabaya ke taru kalau abiandu ke jokaleta biasa tak menjadi kilale aku rismanga. Karena itu Tuhan Yesus kemudian menunjuk seorang janda yang memberikan persembahan. Dia memberikan betul-betul dari syukurnya, dari apa yang ada pada dirinya. Kata kunci yang ketiga, mintalah kepada Tuhan. Jadilah kok kita teronambe, lain dena gedung gereja, ladio banua. Kalau kita punya pergumulan,
Mungkin istri kita sakit sampai hari ini belum sembuh. Pelaku langan puang matua. Allah tidak akan pernah mengecewakan. Yang penting ketika kita meminta, kita tidak menstel Tuhan. Kan biasa denduka itu tahu mas sembayang paporen pila dadi. Ya kita bangsia namun tu balina biasa kecewa milangan puang matua. Tuhan selalu sekali lagi dan sering saya katakan Tuhan selalu memberi menjawab tepat pada waktunya. Yang tahu di kuaku matangnya Pak Porenta tu dadi sangadina Pak Porenta puang matua itu kan di doa Bapa kami. Jadi mintalah. Kalau istri kita sakit, doakan, minta kepada Tuhan. Kalau bapak-bapak sampai hari ini memiliki pergumulan di tempat kerja, di perusahaan, di kantor, di ladang, dimanapun ada pergumulan itu, mintalah kepada Tuhan. Kumua bungkaran nak lalan puang, duluan nak apa tu laku pogau. Supaya pergumulan dan persoalan itu, Tuhan sendiri yang akan bukakan jalan. Kalau juga kita bergumul karena mungkin tidak lagi bekerja, mintalah kepada Tuhan. Pelakui langan puang matua. Den atunna lana duluang komi puang matua umbatulalan lamini male lan tarimai sialan napa itu Pak Pasakkena puang matua. Itu sangat jelas sekali Bapak-bapak yang kekasih. Kemudian yang keempat, Allah yang menebarkan bintang-bintang di angkasa, yang mengetahui kapan seekor burung pipit jatuh ke tanah, yang telah menghiasi bunga-bunga bakung di padang dengan kemegahan yang lebih indah daripada kemegahan Salomo, Allah yang sama itu menaruh minat pada masing-masing kita. Artinya Allah rindu kita untuk menikmati, mensyukuri apapun kondisi dan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Karena di balik hujan selalu ada pelangi. Ketika kita teguh berpengharapan dan teguh menghadapi, menjalani pergumulan kehidupan, maka kita akan menjadi pemenang. Yang kelima, pertanyaannya sekarang adalah, apakah beban yang kita jalani, kita alami, baik beban karena rumah tangga, karena usaha, karena keuangan atau pribadi, lalu membuat iman kita goyah? Jangan. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, namui susiri biji sesawi itu kapatongan nami. Walaupun imanmu hanya sebesar biji sesawi saja. Tetapi ketika kita yakin dan percayakan kuasa Tuhan, sebesar apapun gunung itu bisa dipindahkan. Gunung itu mau mengatakan sebesar apapun pergumulanmu. Ketika kita yakin dan percaya, yakin pada kuasa Tuhan, pergumulan itu akan bisa kita lewati. Kalau saat ini kita masih berada dalam masa pandemi, itu pergumulan yang besar. Kenapa pergumulan yang besar? Karena budal itu apa? Nerusak. Kasih pulungan, lantanan dapo, zaman, sehingga membuat orang ada yang stres dan sebagainya. Ingat, Tuhan akan membawa kita menjadi pemenang. Ketika pertama kita selalu yakin dan percaya bahwa pergumulan ini berada dalam kuasa Tuhan dan Tuhan punya cara untuk menyelesaikan pergumulan ini. Bapa Surgawi ingin menolong kita yang datang kepadanya dengan kebutuhan kita masing-masing atau keperluan kita. Hanya kebanggaan palsu yang akan menghalangi orang datang kepadanya. Kebanggaan palsu itu kalau selalu mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Kan biasa tahu susi tahu. Lendo umi matampona ke makamban-kamban mi dompeena. Lendo umi apa bahasa Torayana kalau sombong. Madonga ale. Lendo umi madonga anak ke denasang mi apa jo kalen. Tak monangga itu tahu. Biasa ada orang yang menaruh kebanggaannya pada hal-hal tersebut, tetapi pada akhirnya semua akan sia-sia.
Tidak ada yang kekal. Karena itu yang dirindukan oleh Tuhan, andalkan, banggakanlah Allah. Allah pemilik hidup dan kehidupan kita, dan Allah yang peduli. Dan bagi keluarga Bapak Grimen, Pak Embonan, menjalani tugas pekerjaan sebagai seorang karyawan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, terkadang kita memiliki pergumulan. Biasa tangdisan membagi waktu entah kan? Karena biasa tuh nak kopia, ya manda tuh zaman Pak, ya manda tuh mempugau pelayanan. Itu kan pergumulan. Tetapi saya kira tidak ada pergumulan yang tidak akan selesai. Artinya mintalah hikmat bagi Tuhan ketika mungkin dalam rumah tangga, di tempat kerja dimanapun kita mempunyai pergumulan seperti itu. Sebab Allah selalu peduli dan Tuhan merancang kehidupan kita bukan untuk gagal, tetapi untuk berhasil. Karena itu kepedulian Allah dinyatakan dalam kekudusannya, dalam keadilannya. Dan Allah selalu jujur kepada kita bahwa inde enai. Satuanan itu kaleku. Apatah lagi dalam kondisi saat ini, begitu banyak orang sakit, tapi saya mengatakan berpengharapan kepada Tuhan itu sangat penting. Semua pasti akan dilewati. Yakinkan diri kita semua, nang lana tundui ke ipong matua, semua akan berlalu. Jangan kekhawatiran lebih dominan pada diri kita, tetapi yang harus lebih dominan itu bahwa peduli tu pong matua lako kaleku. Karena itu kepedulian ada, Allah responi itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yakin dan percaya, Bapak-bapak yang kekasih, termasuk Pak Grimen, dalam segala tugas tanggung jawab dalam rumah tangga, yakini, imani, dan aminkan bahwa kepedulian Allah itu nyata dalam berbagai hal dan tak terselami dalam kehidupan kita. Karena itu teruslah bergerak maju, kaum Bapak yang kekasih, jangan keputusasaan itu tinggal dalam diri kita, tetapi biarlah yang tinggal dalam diri kita adalah rasa percaya bahwa Allah peduli dan segala sesuatu mungkin dalam kuasa dan kendali Tuhan. Roh Kudus terus menuntun dan menyertai kehidupan kita. Amin. Demikianlah Bapak-bapak pelayanan firman yang sudah disampaikan oleh hambanya, yang sungguh menguatkan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran di masa-masa pandemi yang kita jalani. Hampir 2 tahun lebih ya Bapak-bapak kita menjalani masa pandemi yang kita tidak akan tahu kapan berakhirnya. Namun ketika kita berpegang pada firman Tuhan, sesungguhnya kita tidak akan pernah merasa khawatir. Dari pelayanan firman yang menguatkan tadi Bapak-bapak, kita akan meresponinya dengan menaikkan pujian dari NKB 116, baitnya yang pertama, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, hidupnya mulia, bersekutu dengan percayalah dan pegang sabdanya. Sungguh bahagia. Selanjutnya Bapak-bapak kita akan membawa persembahan syukur kita, dan kita akan dituntun nas persembahan dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
Ia memuliakan aku, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dengan menjalankan persembahan ini, Bapak-Bapak, kita akan naikkan pujian NKB 211 ayat 1 dan 2. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Di tangan saya sudah ada pokok doa dari keluarga Bapak Grimen Paimbonan. Kemudian yang kedua, kita akan mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh karena berbagai penyakit dan juga yang sementara menjalani isolasi mandiri. Di semua tempat, di semua jemaat Tuhan juga mengalami hal yang sama. Kita juga akan bersyukur walaupun ada yang sakit, tetapi juga ada sembuh karena kasih Tuhan. Kita juga bersyukur bahwa ada yang mendapatkan pekerjaan, ada yang saat ini masih bergumul, kita juga akan mendoakan semuanya. Yang ketiga, masih adakah dari Bapak-Bapak? Oh, ya. Persidangan PKB tanggal 3, PKB klasis. Omanya Glory juga kurang sehat di rumah. Iya. Masih adakah? Siapa? Dini juga ya? Belum. Oh ya. 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 Baik. Baik, kaum Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Allah itu kudus. Allah itu adil. Dan karena itu Tuhan mengajar kami juga untuk selalu kudus, adil dan jujur menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sebab Allah begitu peduli dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini karena kami berhimpun dalam keadaan masing-masing kami. Kekhawatiran selalu ada Tuhan. Tetapi tidaklah mematikan semangat dan kerinduan kami untuk berjumpa dengan Allah, untuk beribadah, baik secara tatap muka maupun secara Zoom saat ini. Karena kami mengaminkan bahwa Allah peduli.
Allah menopang dan menjaga kami dan tidak akan pernah membiarkan kami tergeletak. Tetapi Tuhan akan mengangkat kami dan membawa kami menjadi pemenang. Yang Tuhan Yesus rindukan bagi kami adalah mintalah. Ketika kami meminta, ajar kami mengakui otoritas Tuhan sebagai pemilik hidup dan kehidupan kami. Sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang berkuasa atas segala hal. Termasuk penyakit yang saat ini melanda dunia. Pandemi COVID-19. Suka dan duka telah kami lewati Tuhan. Kekhawatiran mewarnai kehidupan kami karena penyakit ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan selalu menguatkan kami, dan firman Tuhan mengajar kami, beritakanlah Injil, baik atau tidak baik waktunya. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan menjaga dan menopang kami. Dan memohon Tuhan terus menjaga mengasihi kami, sehingga dalam ibadah ini kami akan tetap baik adanya. Kami mengaminkan Tuhan akan firman bahwa Allah peduli. Karena kepedulian Allah itulah, maka respon kami tidak boleh berputus asa, tidak boleh kehilangan pengharapan, tetapi yang terlahir adalah sebuah keyakinan iman bahwa Tuhan akan menuntun, menyertai kehidupan kami. Berdoa untuk keluarga Bapak Griman. Tuhan tahu kehidupan mereka. Mereka mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan yang selalu dirasakan oleh keluarga. Dalam banyak hal, dalam suka, dalam duka, dalam pergumulan yang dilalui oleh keluarga. Mereka mengaminkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan membuka jalan. Sebab Tuhan merancang kehidupan mereka untuk menikmati setiap lawatan Tuhan. Karena itu sempurnakanlah syukur mereka. Berdoa untuk anak-anak Tea, Kia, dan Cita. Kiranya Tuhan tetap menyertai dalam tumbuh kembangnya, baik secara jasmani dan rohani, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam iman yang benar, berakar dan terpaut dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Tuhan akan mengantar mereka kelak mendapatkan pengetahuan dalam tuntunan orang tua dari Tuhan sendiri melalui guru-guru sekolah minggu dan keluarga. Berdoa untuk Tea yang sudah kelas 1, Kia akan masuk TK tahun ini, dan Cita dalam pertumbuhan. Tuhan berkati, Tuhan menuntun. Biarlah kelak Tuhan akan membawa ketiga anak kekasih kami meraih cita-cita. Berdoa untuk Papa dan Mama Tea, kiranya Tuhan tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan, menopang mereka dan kesehatan, sehingga mereka akan terus saling menopang, mendukung untuk melaksanakan peran sebagai orang tua dalam panggilan dan bagian dari jemaat dalam tugas setiap hari. Biarlah hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan memampukan mereka memainkan peran mereka dengan baik, sehingga anak-anak mereka akan terus menikmati kasih sayang di tengah-tengah kesibukan, baik sebagai seorang karyawan pelayan Tuhan, sebagai orang tua bagi ketiga anak kekasih. Berdoa untuk Tia di Toraja yang sedang isoman, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kelemahan tubuh karena berbagai hal, yang juga melakukan isoman. Tuhan menguatkan dan menghiburkan mereka semua, sehingga mereka akan tetap kuat dalam isolasi mandiri yang ada saat ini. Gerakkan kami untuk saling menopang dalam doa, dan menggerakkan kami untuk berbagi Tuhan, sehingga kami tidak akan merasakan kesendirian, tetapi Tuhan menghadirkan orang-orang menjadi saluran berkat, baik melalui doa, topangan kekuatan, dan juga secara jasmani. Dan biarlah Tia dan semua jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, Tuhan sembuhkan. Juga berdoa untuk Bapak Julius Palobo, Mama Glory, anak kekasih Dini, Feli, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang tak mampu kami sebutkan satu persatu, yang saat ini bergumul karena kurang sehat.
Tuhan topang, Tuhan kasihi. Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah dalam perkenan Tuhan, mereka semua akan boleh pulih dan sembuh. Berdoa untuk Cika, keponakan kekasih, yang saat ini mempersiapkan diri mengikuti tes SNMPTN. Tuhan berkati, Tuhan percukupkan apa yang diperlukan, sehingga dalam persiapan mengikuti tes, dia boleh menikmati semuanya. Tuhan membekali dengan pengetahuan, dan biarlah kelak melalui tes SNMPTN, dia akan menikmati sukacita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Berdoa untuk orang tua di Toraja dan di Bontang, dan seluruh keluarga dimanapun kiranya senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Tuhan tetap menggendong mereka dalam masa tua, dalam rumah tangga, dalam kehidupan hari lepas hari. Seluruh harapan Bapak Grimen Paimbonan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah setiap pergumulan yang ada Tuhan ubah menjadi sukacita. Bapa di surga, hamba-Mu datang berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada saat ini di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Berkati dalam rumah tangga masing-masing, istri, anak, cucu mereka, keponakan, orang tua, saudara-saudara yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul karena berbagai hal Tuhan angkat pergumulan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk rencana persidangan PKB yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret. Tuhan berkati panitia, Tuhan berkati pengurus PKB dan kami semua. Biarlah semua bentuk persidangan akan berjalan dengan baik. Tuhan akan mengaruniakan hikmat sehingga melahirkan pelayanan yang baik untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, berdoa untuk pelayanan Jemaat Efrata Bontang. Karena Tuhan berkati, biarlah semua ibadah yang akan dilakukan boleh terlaksana dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Bapa di surga, melalui syafaat pada saat ini, kami juga telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Berkatilah Tuhan sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan, dan yang masih ada pada kami Tuhan pun memberkati. Bapa di surga, ketika nantinya kami akan pulang, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami akan pulang dalam damai sejahtera Allah. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan, tenaga medis, dan jemaat Tuhan, bahkan para hamba-hamba Tuhan yang terus hadir menguatkan dan berjuang dalam masa pandemi ini. Karena Tuhan menopang dan kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, ini doa kami, ini syafaat, syukur dan permohonan kami. Bahkan Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kesembuhan, sehingga mereka boleh pulih dan sembuh dari kelemahan tubuh yang dialami beberapa waktu yang lalu. Tuhan begitu baik, Tuhan peduli, dan kepedulian Tuhan itu dinyatakan melalui kesembuhan dan berbagai berkat. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan, dan kita akan naikkan pujian. Beroleh berkat dari NKB 196 ayat 1. Berkat
junjung lenyap yang tidak di dunia. Walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Bapak Gerimen Paimbonan, seluruh kaum Bapak dan anak-anak yang hadir dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, pergilah, lanjutkan kehidupan dalam sebuah keyakinan bahwa Allah peduli kehidupan kita, dan karena itu berjalanlah dalam kepedulian Allah, mintalah, maka Tuhan akan menjawab dan Tuhan menopang dalam segala hal. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam ini, dan kita akan menaikkan pujian kita dari NKB 188, Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Dilanjutkan dengan lagu Hitme PKBGT. Dalam
Demikianlah Bapak-Bapak rangkaian ibadah kita malam ini, dan mungkin ada pengumuman dari pengurus. Selamat malam, Shalom. Salam, Pak Ketua. Selamat malam, Shalom. Salam, Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pengurus PKBGT. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak bisa hadir bergabung dengan Bapak-Bapak semua pada ibadah PKB pada malam hari ini, karena saya masih dalam hitungan hari untuk tetap menjaga interaksi dengan sesama, karena saya beberapa hari yang lalu, 5-6 hari yang lalu, kontak erat dengan anak saya yang berdua positif COVID. Oleh sebab itu, saya hanya bisa mengikuti ibadah kita pada malam ini dari rumah saja. Tapi saya percaya dan kita semua percaya bahwa itu tidak akan mengurangi persekutuan kita sejati dan tidak akan mengurangi makna dari ibadah kita. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawakan firman pada malam hari ini, kepada Bapak Liturgos, kepada semua kaum Bapak yang boleh mengambil bagian pada ibadah malam hari ini. Secara khusus kepada Bapak Grimen Paembonan yang bertindak selaku tuan rumah pada malam hari ini. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam hari ini. Ada 2 hal informasi yang ingin saya sampaikan, dan nanti mungkin bisa ditambahkan, dilengkapi oleh Bapak-Bapak pengurus yang lain, dari Pak Robi atau dari Pak Sudidi ataupun bahkan dari Pak Mada. Yang pertama adalah kembali menginformasikan hasil rapat kita kemarin, rapat kecil kita kemarin, dalam hal menanggapi kondisi yang terjadi di jemaat kita dan Bontang secara keseluruhan, di mana pandemi, di mana kemarin itu dan saat ini mungkin semua kelurahan di Bontang ini sudah zona merah. Oleh sebab itu, beberapa hari yang lalu kita membicarakannya dan mengambil keputusan bahwa ibadah PKB ke depan sampai menunggu waktu yang belum ditentukan, melihat kondisi perkembangan daripada COVID ini, ibadah kita lakukan live atau via Zoom. Berikut juga diperbolehkan bagi Bapak-Bapak, tuan rumah, ataupun Bapak-Bapak yang rindu untuk datang di gereja, tetapi tentu dengan senantiasa mengedepankan protokol kesehatan yang benar. Karena memang Omikron ini sebagian orang menganggap ringan, akan tetapi kita tidak boleh juga untuk jemaah, tidak boleh juga kemudian menganggap enteng, bahwa faktanya Omikron juga masih tetap meminta atau merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, bagi Bapak-Bapak yang kemudian hadir di gereja, kami mohon dari pengurus, kami mohon untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Secara khusus juga bagi anggota PKB yang kebetulan menjadi tuan rumah, apabila sekiranya ada berkat yang disediakan, disarankan dan dianjurkan untuk kemudian dibungkus dan dibawa pulang. Jadi habis ibadah, kalau bisa jangan tinggal lagi mengobrol dengan tidak menjaga jarak, apalagi sampai makan karena sudah dibungkus. Kalau dibungkus terus tinggal makan lagi, ya sebenarnya nggak ada gunanya juga. Jadi istilahnya kita tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi bagi Bapak-Bapak yang melakukan isoman bisa mengikuti ibadah dari rumah seperti yang saya alami pada malam hari ini.
Terus yang kedua adalah terkait dengan pelaksanaan sidang PKBGT Klasis Bontang Kutai Kaltim yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Maret, di mana dari panitia menyampaikan kepada kita, anggota, bapak-bapak pengurus ataupun anggota PKB, untuk kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan yang akan diambil atau ditindaklanjuti oleh pengurus PKB GT Klasis yang terpilih nantinya. Dan dari kami pengurus menyampaikan bahwa kalau bisa usul-usul yang kita sampaikan nanti itu kita alangkah baiknya kalau kita bicarakan bersama sebelum itu dikirim, sehingga nanti tidak kemudian menjadi sekalipun ini hanya usulan, tetapi ada ruang nanti untuk berdiskusi. Saya rasa jangan sampai nanti pertanyaan usulan kita juga, anggota kita juga yang nanti kemudian menjawab. Jadi biar nanti kita satu suara, satu bahasa. Alangkah baiknya kalau kita sharing dulu sambil berbincang-bincang, lalu kemudian dimasukkan di dalam form yang telah disediakan. Semoga tanggal 3 nanti saya sudah bisa lepas isoman dan mudah-mudahan saya bisa hadir pada persidangan tersebut. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan selebihnya kalau ada yang mau disampaikan dari atau dilengkapi informasinya dari Pak Robi atau Pak Sudidi selaku pengurus klasis, kami persilakan. Shalom, terima kasih. Kelihatannya kedua beliau enggak ada bergabung nih, Pak Andarias sama Pak Robi. Oh, di gedung gereja nggak ada ya? Enggak tahu kalau di gedung gereja, kalau di Zoom enggak ada. Atau Pak Eljunar, silakan Pak Eljunar, Pak, silakan. Kalau ada informasi dari PKB Klasis, Pak, silakan Pak ditambahkan. Sudah ada di grup jadi Oh, nggak ada juga ya? Oh iya, Pak Madah kalau gitu, Pak Sekretaris, mana tahu ada informasi. Atau Pak Pendeta, Pak, silakan Pak kalau ada informasi, Pak. Kalau sejauh ini dari saya belum ada informasi terkait persidangan nanti. Nanti malam mungkin saya coba kontak Pak Robi supaya saya dapatkan nomornya Pak Sekretaris PKB Klasis, Pak Misi Saratu. Ya, baik, shalom. Shalom. Saya hanya memperjelas sedikit yang sehubungan dengan rencana persidangan 3 PKB. Yang pertama, kita mengemudi WA PKB Klasis rencana untuk persidangan. Saya katakan, apakah form usul-usul ke jemaat untuk kemudian ditetapkan dan dibahas di persidangan itu sudah ada? Ternyata mereka menjawab, nantilah usul-usul itu akan dimunculkan di persidangan. Saya katakan itu tidak benar. Di mana tidak benarnya? Karena secara organisatoris tidak ada lagi waktu untuk menyampaikan usul-usul, karena itu akan berangkat dari pribadi-pribadi. Karena itu kemudian saya mengirimkan kepada mereka form usul-usul yang harus segera diisi oleh pengurus dari 7 jemaat, dan sedapat mungkin malam ini sudah sampai di panitia. Karena itu saya hanya memberikan masukan sedapat mungkin malam ini usul-usul dari Jemaat Efrata Bontang itu sudah harus masuk ke panitia atau pengurus, sebenarnya ke panitia pengarah. Karena malam ini atau besok itu mereka akan merumuskan semua usul-usul itu, karena sudah terbagi di bidang mana. Kira semua pengurus akan ambil waktu sejenak nanti untuk membicarakan usul-usul mana yang akan direkomendasikan, termasuk rantusnya.
Karena kalau kita berbicara tentang usul latar belakang, kita harus juga ikutkan dan rantusnya. Supaya nanti rantusnya itu apakah redaksinya tinggal dirubah atau mau dilanjutkan ke persidangan yang lebih luas. Jadi kalau bisa malam ini pengurus via Sumka atau WA untuk menginventarisasi usul-usul supaya dimasukkan dalam form. Latar belakangnya saya kira nanti tinggal dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya kira sudah jelas ya, putusan dari jemaat itu 5. 5 itu termasuk ketua PKB, semua tidak terkecuali. Jadi kecuali Pak Andreas Sudiri dan Pak Robi ya, pengurus klasis. Iya. Ada berapa ya pengurus klasis. Jadi silakan nanti pengurus mengambil waktu untuk WA, untuk Zoom, supaya malam ini kalau bisa sudah final itu kita punya usul. Kasihan juga panitia pengarah kalau besok baru mau di. Saya kira itu masukan saja sedikit. Selanjutnya masih adakah sebelum Pak Grimen menyampaikan ungkapan Jadi hati? nanti Shalom. Ya, terima kasih untuk kembali diberikan kesempatan. Di kesempatan ini, sebelum saya menyampaikan terima kasih, kami mengingatkan mengenai jadwal. Mohon maaf sebelumnya tentang jadwal kami baru share lewat, sudah share beberapa minggu yang lalu lewat WA, tapi belum ada yang fisik ya, yang belum kami bagi fotokopinya. Mohon maaf, kemudian dalam minggu segera bisa dibagikan. Untuk minggu depan, tuan rumah ibadah adalah Bapak Robi di sektor 2, pelayan firman Bapak Fikro Buyung. Ya, itu untuk info pelayan minggu depan. Kemudian kembali kepada kami sebagai tuan rumah, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah saat ini, sehingga kami sebagai tuan rumah boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih juga untuk yang sudah mengambil bagian, termasuk istri di rumah, saya tidak tahu apakah lain juga, dan ibu-ibu di sektor 1 juga yang sudah membantu menyiapkan makanan pada hari ini. Ya, doa kami buat bapak-bapak yang di rumah yang istirahat, sedang isolasi, semoga cepat sembuh, semoga cepat pulih dan kita bisa berkumpul kembali seperti sedia kala. Ya, hari ini kalau dilihat gereja lebih sedikit dari minggu lalu, tetapi total ditambah dengan Zoom lebih banyak dari ibadah-ibadah sebelumnya. Satu hal yang kita syukuri, tapi di satu hal juga kita masih bergumul dalam situasi pandemi. Kiranya di minggu depan harapan kami sebagai keluarga secara pribadi, semoga boleh kita bebas dari keadaan ini secepatnya. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman yang sudah disampaikan. Secara pribadi, saya sangat menyimak sangat dalam apa yang sudah disampaikan Pak Pendeta hari ini, dan saya kira pun kita semua yang hadir di gereja maupun di rumah sangat menikmati saat ini. Ya, untuk